Jen, it's cold and windy today. Be careful, the wind can get you sick loh. It can enter your body through your skin, your nose, your mouth, and it will make you bloated, kembung, you know, too much wind in your belly. You may feel dizzy, nauseous, sometimes fever loh. Selamat pagi. Permisi. Ada yang saya mau tanya. Apa sih yang orang Indonesia bilang masuk angin? Saya belum paham. Apakah angin benar-benar bisa masuk di dalam badan kita? Dan kalau begitu, waktu saya ngobrol, artinya angin juga bisa masuk dari mulut saya kok. Bingung sih. Bayangin ekspresi seorang bule pertama kali dengar kata masuk angin di Indonesia. Mukanya langsung berubah, bingung. Antara mikir serius atau nahan ketawa. Wait, angin bisa masuk ke badan? Buat mereka yang terbiasa dengan istilah medis ala barat, konsep ini terdengar agak absurd. Di dunia mereka, nggak ada diagnosa resmi bernama masuk angin. Nggak ada di buku kedokteran, nggak ada juga di resep dokter. Tapi di Indonesia, masuk angin itu nyata. Dan hampir semua orang pernah ngalamin. Masuk angin biasanya digambarkan sebagai kondisi badan nggak enak, meriang, perut kembung, pegal-pegal. Kadang disertai pusing atau mual. Biasanya muncul setelah kehujanan, terlalu capek, atau kena angin malam. Secara medis, sebenarnya gejala ini mirip gabungan dari flu ringan, kelelahan, atau gangguan pencernaan. Tapi orang Indonesia menyederhanakannya jadi satu istilah sakti masuk angin. Begini caranya masuk angin. Guys, udah 7 tahun aku sering ke Indonesia, tapi aku ada pertanyaan yang super serius. Apa itu masuk angin? Masuk angin itu apa sebenarnya? Pertanyaan ke warga Indonesia biar aku lebih cepat naturalisasi. Jadi yang ini bikin aku penasaran banget ya. Masuk angin itu apa sebenarnya? Angin tersebut bagaimana bisa masuk ke tubuh kita? Maksudnya kan kita berapa ada lubang yang dimana anginnya bisa masuk. Terus angin itu berakhir di mana di tubuh kita yang bisa bikin kita berasa nggak enak gitu. Kan setahu aku ya, angin itu hanya bisa berakhir di paru-paru. Tapi kalau kita masuk angin kan bukan di paru-paru tapi di perutnya. Berarti anginnya masuk ke perut. Gimana itu emang? Kurang paham sih. Tolong jawab guys. Masuk angin is a term that I first heard when I moved here. And every time I'm not feeling well, someone says I have it. Masuk angin. I am very skeptical because it's always masuk angin. My wife, yes, I just got married. She says she gets masuk angin if she doesn't wear a jacket on the motorbike, if she goes for a swim at night, if she sleeps with the fan on her. The other day, I wasn't feeling very well. My wife says I got masuk angin and I needed to get a Plossa Panacea. I was like, should I just go to the doctor? She insisted I try this. It's got this roll-on, warm my body. You can even do some Korokan to yourself and even smell it. And you can just massage with it also. And yeah, I must admit, like I do like the smell. And I guess I was feeling a bit better, I felt a bit like, alright. I've still got my bule skepticism going on with this masuk angin. What do you use when you've got the masuk angin? And what's the best way to deal with it? If I get it again, which will probably be tomorrow, I'll probably get it again. Comment below, tell us what you think. Yang bikin bule makin kaget bukan cuman istilahnya tapi cara mengobatinya. Dikerok pakai koin, diminumin jamu, dioles minyak kayu putih. Bahkan ada yang sampai dibalurin balsem dari leher sampai kaki. Bule ngelihat itu semua sambil mikir, ini pengobatan atau ritual? Disitulah mereka mulai sadar bahwa nggak semua hal harus dijelaskan secara medis untuk bisa dirasakan manfaatnya. Masuk angin mungkin nggak ada di kamus kedokteran barat. Tapi di Indonesia, ini adalah bagian dari budaya, kebiasaan, dan cara tubuh bercerita bahwa dia butuh istirahat. Indonesia nggak bisa mandi malam-malam gara-gara masuk angin.
Tapi di Norwegia sekarang hujan 11 derajat aja, tapi masih bisa mandi di sini. Mungkin masuk angin ada di Indonesia aja, atau mungkin masuk angin untuk orang Indonesia aja. Aku gak tahu. Lihat ini, indah sekali. Kenapa orang Indonesia sering banget masuk angin? Kalau orang bule nggak pernah masuk angin. Aku keluar nggak pakai jaket, aku nggak masuk angin. Kalau hujan, kalau panas, aku ini naik motor tanpa jaket juga nggak pernah. Jadi bagaimana? Itu masuk angin cuma di Indonesia? Apa gimana ya? Kalau dia, aku sekarang panas sekali. Dia lagi pakai jaket, nah pakai hoodie. Kalau Dinda udah jadi bule dia, jadi dia nggak pakai apa-apa. Gimana ya? Loh kan, enak. Aku pernah coba tapi aku nggak masuk angin. Tapi pernah dicoba, gimana ya? Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi. Pakai baju dulu, ntar masuk angin. Boleh no masuk angin. Boleh. Masuk angin? What is that? Yeah, I don't know. Oh, it's a bit cold. Yeah, it is a bit cold, isn't it? Kan masuk angin. Yuk ikut sini dulu. Makanya pakai baju. Yuk kerok dulu. Nah kau. Mau masuk Yeah, definitely. Never again. Nah ini dah boleh pinter. Tidak ada bule yang percaya masuk angin. Kecuali bule itu sudah lama tinggal di Indonesia, termasuk saya. Waktu itu badan saya sakit parah, pegel semua. Tidak seperti sakit biasa. Saya bilang ke bapak kos, Pak, badan saya sakit sekali. Dia bilang pelan, Matt, itu masuk angin. Saya pikir harus ke dokter. Dia bilang, kekrokan saja. Datang satu orang, pakai balsam, gosok pakai koin. Kulit saya merah seperti harimau. Besoknya, saya bangun, sembuh total. Sampai sekarang saya tidak bisa menjelaskan. Di Australia tidak ada masuk angin. Bagaimana di Indonesia ada masuk angin, tapi di Australia tidak ada sama sekali. Ketika pulang ke negaramu dan temanmu masuk angin. Ooh, someone's sick. I just got a cold. Take off your shirt. What? Take off your shirt and turn around. Why do you want me to take off my shirt? I want to rub this on your back so you look like a tiger. I'm not gonna do that. Come on, it'll be fun. Let me rub this coin on your back. Alright, dude, I let you take your shoes off in the house. We don't have toilet paper anymore. You're eating with your hands, and you're wearing that silly thing you call a duster. But I'm not letting you rub a coin on my back. The masuk angin is starting to affect his brain.